Dan musim hujan ini diprediksi sampai bulan April 2025. Gerakan lagi bagaimana BPPD Kalimantan Selatan yang katanya melakukan rekayasa cuaca ya. Sehingga tanggal 29, tanggal 30 itu dilakukanlah modifikasi cuaca di Kalimantan Selatan. Itu sampai kapan dan berapa kali dilakukan? Nah, tahapan biayanya sangat tinggi Bang Sukro. Ya, berapa tuh biayanya? Dana APBN itu ya, sekali OMC itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Celoteh Sukro. Yang kali ini tamu saya yang ketiga tidak lain adalah sahabat saya. Beliau sudah berpengalaman sejak beliau menjadi seorang akademisi, menjadi seorang jurnalis, dan sempat beliau merasakan bagaimana menjual sebuah media, atau kasarnya beliau pernah menjadi loper sebuah media. Beliau hari ini dipercaya sebagai Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan di Badan Penanggulangan Daerah BPPD Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, nanti Pak Bambang akan cerita bagaimana dulu ketika kebakaran melanda Kalimantan Selatan, Kalhuta, dan khususnya penerbangan Samsudinor tempat terganggu, tapi setelah itu mulai bisa diatasi. Tolong ceritakan Pak Bambang tentang masalah Samsudinor yang di zaman Kalhuta kemarin sudah tidak lagi mengalami keterlambatan penundaan penerbangan yang itu sangat merugikan ekonomi Kalsel dan ekonomi Indonesia. Tolong ceritakan tentang keberhasilan masalah itu tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innahu Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bang Sukro. Saya pribadi mengenal Bang Sukro adalah sosok yang betul-betul kritis, memberikan nasihat, motivasi dan inspiratif bagi anak-anak muda, termasuk saya sendiri, bagaimana ketika bekerja dimanapun harus memberikan karya-karya terbaik bagi daerah kita. Bang Sukro ya, berbicara masalah kebencanaan di Kalimantan Selatan, ada dua fenomena alam yang sangat-sangat berpotensi di Kalimantan Selatan, yakni kebakaran hutan dan lahan satu, yang kedua adalah masalah banjir. Sesuai dengan amanah Pak Gubernur Kalimantan Selatan, kami bekerja di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Itu memang orang-orang yang memang disiapkan memberikan sebuah semangat inspiratif bekerja keras 1 kali 24 jam. Karena penanganan bencana ini tidak bisa setengah-setengah masuk Bang Sukro ya. Nah, pernah terjadi kita kebakaran hebat itu tahun 2015 Bang Sukro, di mana Pak Jokowi sempat datang ke Kalimantan Selatan karena banyak sekali dampak yang ditimbulkan dari sisi ekonomi, dari sisi kesehatan, anak-anak sekolah terpaksa diliburkan, dan sempat terulang Bang Sukro di tahun 2023 karena model-model mitigasi saat itu kita memang belum komprehensif Bang Sukro. Gitu. Nah, alhamdulillah ketika kita masuk di BPBD Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 15 Maret 2023, di mana saat itu betul-betul juga terjadi gangguan kebakaran hutan dan lahan yang cukup hebat, terutama di daerah Ring 1. Kami kemarin itu jujur kita akui, kita lambat dalam hal mencari model bagaimana mengatasi karhutla ini secara efektif, satu. Yang kedua, kita terlambat mendatangkan namanya permohonan bantuan heli waterbombing ke BNPB. Nah, sehingga Kalimantan Selatan tahun 2023 dari 34 provinsi se-Indonesia waktu itu di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tercatat Bang Sukro sebagai daerah yang paling luas kebakaran hutan dan lahan. Ini merupakan suatu pukulan bagi kita, khususnya kami di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, bagaimana cara memitigasi yang efektif dalam hal penanganan karhutla. Alhamdulillah kita ketika itu pengalaman di 2023 itu kita coba menjadi sebuah pelajaran berharga. Model kita temukan, strategi upaya efektif kita temukan Bang Sukro. Caranya bagaimana? Ketika kita mengkaji bahwa kebakaran hutan dan lahan itu, kalau kebakaran itu terjadi di lahan gambut, maka sangat-sangat sulit untuk dipadamkan karena apinya itu ada di bawah tanah Bang Sukro. Nah, tidak ada
alternatif waktu itu adalah kami harus melakukan pembasahan lahan di areal bandara. Nah, kita akui 2023 itu terlambat Bang Sukro, karena ada birokrasi yang terlalu berbelit-belit. Ketika mau melakukan pembukaan tutup irigasi itu dinyatakan dalam sebuah peraturan daerah harus tanggap bencana Bang Sukro. Tidak boleh ketika siaga saja, itu tidak boleh irigasi itu dibuka tutup. Ya. Tetapi ketika kita tahun 2024 kita coba memangkas birokrasi itu, kita lengkapi dengan peraturan gubernurnya, dokumentasi dokumen kebencanaannya. Alhamdulillah di 2024 pembasahan lahan di daerah areal bandara itu kita percepat Bang Suto. Karena kita sudah ada acuan data BMKG menyatakan bahwa di bulan April itu sangat-sangat berpotensi terjadi cuaca ekstrim khususnya El Nino. Nah, bercermin dari data BMKG itu, kami langsung sesuai dengan arahan Pak Gubernur waktu itu harus mengambil tindakan-tindakan nyata. Kami basahkan lahan di daerah area bandara itu sehingga api yang tadinya mulai naik itu padam karena dibasahkan lahan. Yang kedua strategi adalah mempercepat permohonan bantuan heli waterbombing. Alhamdulillah cuaca ekstrem belum terlalu panas waktu itu, kita heli waterbombing sudah berkeliaran di langit Kalimantan Selatan sehingga melakukan waterbombing pada titik-titik spot yang memang tidak bisa dijangkau oleh pasukan darat kami, termasuk bantuan BPK swasta, TNI Polri, sehingga waktu itu api bisa dikendalikan. Alhamdulillah 2024 Kalimantan Selatan termasuk daerah yang paling sangat kecil kebakaran hutan dan lahannya. Oke, Pak Bambang, cerita tentang heroiknya, tentang prosedur bagaimana membangun komunikasi, mengatasi lahan yang seharusnya cepat diatasi yang sudah dilakukan oleh Pak Bambang bersama rekan. Yang menarik Pak Bambang tadi ketika di awal mengatakan ketika masuk menjadi tenaga BPPD, persyaratan khusus apa yang akhirnya terbangun? Ketahanan dalam hal mencari strategi, ketahanan dalam hal membangun komunikasi, sehingga muncul itu kayak apa nih? Soalnya sedikit cerita lah. Pak Bambang kan ya tadi saya kenalkan berlatar belakang seorang akademisi, ya kan? Nah, kenapa Pak Bambang tertarik itu? Padahal itu tantangan baru ya, kenapa itu? Jadi kuncinya Bang Sukro, ternyata ada tiga faktor kita itu kalau bisa ingin sukses Bang Sukro. Dari beberapa literasi yang saya baca itu, ada 3 faktor utama ketika kita ingin membangkitkan semangat kita atau ingin berkarir sukses. Tapi ini dalam sebuah perjalanan. Pertama adalah komunikasi Bang Sukro. Ketika kita sudah banyak komunikasi dalam artian itu bisa menguasai ilmu komunikasi, maka dunia ini akan kita kuasai. Ketika kita komunikasi yang santun, banyak sahabat, maka secara tidak langsung ada yang kedua, faktor kedua adalah konektivitas. Nah, komunikasi kita belajar bagus, bagaimana cara menghormati orang tua, bagaimana menghargai orang di bawah kita, dalam artian tuh remaja, pemuda, ini kan connect. Jadi ketika kita menyampaikan sebuah program mitigasi itu jalan Bang Sukro. Jadi komunikasi dan konektivitas. Nah, koneksi ini sangat penting Bang Sukro. Karena saya ini berlatar belakang media, banyak narasumber saya itu masih ada di nomor HP saya pribadi. Jadi minta masukan, minta pemikiran, kadang-kadang gitu ya. Harus Bang Sukro. Ini pengalaman real nyata. Waktu itu pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan belum bisa mengeluarkan namanya anggaran belanja BTT Bang Sukro, belanja tak terduga. Nah, bagaimana supaya operasional jalan waktu itu perlu ada armada yang memerlukan BBM yang sangat besar untuk memadamkan karhutla. Tetapi karena kita koneksi ada dengan pejabat Pertamina, saya masih waktu itu ditugasnya, betul Bang Ipul juga nih redaktur ekonominya waktu itu. Saya masih ada Bang Sukro, ternyata teman saya di Pertamina ini memiliki kedudukan yang sangat-sangat bagus di Pertamina. Begitu saya telepon, saya ceritakan bahwa Kalimantan Selatan saat ini menghadapi karhutla besar. Boleh nggak kita sistem konsinyansi? Artinya kami bond dulu minyak dari depo Pertamina, terus nanti bayarnya belakangan ketika BTT cair Bang Sukro. Alhamdulillah dari Pertamina mengkoneksikan dengan SPBU di dekat bandara Bang Sukro. Sehingga armada kami itu tidak perlu bayar cash Bang Sukro. Cukup bayar pakai bond istilahnya. Jadi berapa banyak bond itu baru nanti ketika BTT cair baru kita dibayarkan dengan SPBU. Oke. Nah, saya potong di situ bahwa diperlukan seorang yang punya kemampuan komunikasi dan konektivitas di setiap lembaga pemerintah itu diperlukan. Apalagi Pak Bambang sudah melihat bahwa
Kalhuta tadi, Kalimantan Selatan tuh terpuruk banget untuk mengatasi sampai presiden langsung turun langsung waktu itu. Dan kondisi 2023 dan 2024 sepertinya penerbangan sudah lancar ya, walaupun itu kabut masih ada tapi tipis-tipis ya. Betul ya, itu keberhasilannya. Coba cerita yang itu kembali kepada cerita. Jadi Bang Sukro ya, tahun 2023 itu kita akui kita belum mencari model tepat dalam hal penanganan karhutla kan. Nah, alhamdulillah bercermin dari latar belakang karhutla 2023, metode penyelesaian efektivitas mitigasi dapat kita di 2024. Pembahasan lahan di sekitar bandara sudah kita bahasakan lebih awal. Terus lagi upaya untuk memohon heli waterbombing dan heli patroli lebih awal sehingga efektif. Sehingga tadinya lahan yang cukup panas dibombardir oleh WB, nggak jadi, titik apinya reda. Nah, tahun 2023 tercatat bahwa banyak sekali penerbangan yang tertunda Bang Sukro. Apalagi di tahun 2015. Kita tahu jantung ekonomi di Kalimantan Selatan ini kan tidak hanya seperti pelabuhan, tapi juga bandara. Ketika bandara itu satu kali saja tertunda dalam penerbangan, maka dari jasa orang dan ekonomi mikro maupun makro akan terganggu Bang Sukro. Iya. Berapa besar ini? Dan alhamdulillah bisa datang balik, datang pulang ya lah. Nah, asap kan pilot tidak bisa, jarak terbang itu kan batas maksimalnya paling tidak 8.000 km maksudnya. Jarak pandangnya. Ya, jarak pandang. Dia tidak bisa mengendalikan pesawat jika jarak pandang itu di bawah itu maksudnya. Alhamdulillah di 2024 dengan metode-metode yang saya katakan tadi bahwa keberhasilan kita lebih awal tadi itu bisa kita atasi. Oke. Itu keberhasilan dalam hal Kalhuta. Nah, sekarang ini Kalimantan Selatan sedang mengalami, lagi-lagi sedang mengalami intensitas hujan tinggi, dan bahkan 12 kabupaten itu sudah terdampak masalah banjir, ya kan? Nah, semua orang terhenyak lagi bahwa bagaimana intensitas hujan itu, sementara kesiapan dari bupati dan wali kota terhadap normalisasi sungai sepertinya terhenti terus. Ada apa dan bagaimana konsepnya tuh. Namun kalau tidak ada gerakan lagi bagaimana BPPD Kalimantan Selatan yang katanya melakukan rekayasa cuaca ya. Betul. Nah, 4 hari kita udah melihat air sudah mulai turun-turun dan panas, cuaca sudah mulai asalnya mau mendung mau hujan. Itu kenapa nih? Tolong diinformasikan ada apa lagi nih dengan BPBD Kalsel dengan mencoba lagi dengan yang tadi Kalhuta tadi. Tolong ceritakan Pak Bambang supaya publik tahu nih, ada media expose ya katakanlah berhasil merekayasa. Sampai kapan nih bisa merekayasa itu dan bagaimana ceritanya kalau jadi itu pilihannya? Iya, kita tahu Bang Sukro ya. Sesuai data BMKG dikatakan bahwa bulan Desember itu merupakan puncak-puncak hujan Bang Sukro. Dan musim hujan ini diprediksi sampai bulan April 2025. Jadi Desember 2024 sampai rentang waktunya April 2025 Kalimantan Selatan dan dunia ini sudah diganggu dengan namanya La Nina maksudnya. Semua bakal menghadapi cuaca ekstrim apalagi bahaya hidrometeorologi termasuk banjir. Nah, Pak Gubernur Kalimantan Selatan Pak Haji Muhyiddin mengingatkan kepada kami perlu mengambil langkah-langkah cepat, perlu mengambil langkah-langkah yang efektif untuk melakukan mitigasi banjir. Nah, dari pemikiran beliau itu kami di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Selatan mencoba mengimplementasikan Bang Sukro. Ya. Ada 2 pola penanganan banjir di Kalimantan Selatan khususnya mitigasi. Yang pertama namanya mitigasi struktural Bang Sukro. Mitigasi struktural itu adalah bagaimana upaya pemerintah daerah membangun bendungan, tabat air, irigasi, melakukan normalisasi sungai sehingga debit air itu tidak sampai ke permukaan penduduk secara langsung sehingga berdampak air tinggi atau banjir. Nah, mitigasi yang kedua adalah mitigasi non struktural Bang Sukro. Namanya lah mitigasi dari sisi penguatan regulasi. Nah, kami di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Selatan mencoba mengawinkan 2 mitigasi ini, mitigasi struktural dan mitigasi non struktural. Sehingga saya selaku Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan sangat berterima kasih kepada Pak Haji Muhyiddin yang memberikan semangat kepada kami untuk sebuah tantangan. Juga beliau memikirkan
bagaimana kalau seandainya kita melakukan koneksi kerjasama dengan BNPB, apa yang harus dilakukan? Nah, itu pertama Bang Sukro. Ya. Itu luar biasa. Disitulah yang mengilhami kami, khususnya saya selaku Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan, kalimat beliau itu satu aja. Bagaimana BPBD Provinsi Kalimantan Selatan mencari pola bekerjasama dengan BNPB untuk memitigasi banjir di Kalimantan Selatan. Setelah kami baca beberapa referensi Bang Sukro, ternyata ada pola dulu namanya TMC. Teknologi Modifikasi Cuaca. Saat ini dirubah menjadi nama Operasi Modifikasi Cuaca. Nah, Pak Gubernur begitu kami sampaikan, alhamdulillah beliau respon positif. Hari itu juga beliau langsung membuat sebuah konsep surat, kami diminta untuk mengusulkan namanya OMC bagi Kalimantan Selatan. Mengingat saat itu sudah ada ratusan masyarakat yang dievakuasi, khususnya di Kurau. Ya. Di Kurau, di Sungai Tabuk, Batola juga kan dilakukan sebuah evakuasi karena banjir luar biasa tingginya. Nah, alhamdulillah oleh BMKG karena itu sudah permohonan resmi Pak Gubernur itu langsung direspon Bang Sukro. Sehingga tanggal 29, tanggal 30 itu dilakukanlah modifikasi cuaca di Kalimantan Selatan. 29-30 Januari ya? Iya, Januari. Ya. Nah, itu kenapa dilakukan? Itu karena memang situasi Kalimantan Selatan saat itu sangat-sangat betul-betul siaga satu ya, siaga sangat-sangat siaga. Nah, alhamdulillah berkat adanya OMC ini Bang Sukro bukan menghentikan hujan. Dia hanya menurunkan intensitas hujan atau mengalihkan intensitas hujan dari daerah A yang tadinya rawan bencana banjir akibat intensitas hujan tinggi, tetapi awan itu direkayasa sedemikian rupa dialihkan bergeser di daerah lautan yang memang mungkin memiliki daya tampung air yang tinggi, tidak ada risiko ekonomi di sana, masyarakat di sana, sehingga hujan itu tidak sampai ke daerah A tadi di daratan, sehingga habis di daerah lautan maksudnya. Alhamdulillah itu data BMKG cukup efektif. Itu sampai kapan dan berapa kali dilakukan? Nah, tahapan biayanya sangat tinggi Bang Sukro. Berapa tuh biayanya? Dana APBN itu ya sekali OMC itu minimal itu 400 juta Bang Sukro. Satu kali OMC. Program itu ya? Iya, satu kali program itu. Kalsel dikasih berapa program itu, berapa kali? Kan 2 kali. Bisa jadi satu kali itu terjadi beberapa kali OMC Bang Sukro. Saya tidak tahu hitungan matematis berapa realnya. Saya lihat itu kan sewa pesawatnya, bahan bakar pesawatnya, beli garamnya, terus lagi 1 ton Bang Sukro minimal. Itu dana dari APBN ya? Bantuan dari asal pengusul ini memang betul strategi tepat dan komunikasi tepat. Iya, betul. Baik. Nah, jadi itu membantu sekali bahwa mitigasi banjir kita sudah bisa diatasi untuk jangka pendek. Oke, Pak Bambang, nampaknya tidak salah kalau orang yang punya latar belakang dan kemauan untuk mencoba memiliki benua dan berkomunikasi dari tingkat atas sampai dari konektivitas dilakukan oleh Bambang Dedi. Nah, kita berharap Pak Bambang bahwa kebakaran dan banjir yang selalu melanda Kalimantan Selatan sudah mulai terurai dan teratasi. Dengan saya berharap kita dengan pemimpin-pemimpin yang punya niat baik untuk memimpin Ganua selalu berkomunikasi dengan orang-orang yang punya integritas. Yang khususnya tadi Pak Bambang menyinggung bagaimana ketika anak buah atau staf melakukan informasi bahwa apa yang terbaik untuk Banua langsung connect dengan pemimpin yang hari ini dipercaya oleh Muhyiddin. Ya. Nah, tentu banyak masukan, banyak kritikan juga. Seorang gubernur jangan sampai langsung ke teknis penerimaan bantuan-bantuan ke bagi-bagi sembako. Itu urusan bupati dan wali kota. Menarik tadi Pak Bambang ketika mengatakan ada 2 pendekatan bencana tadi, pendekatan struktural dan non struktural, di mana normalisasi itu menjadi catatan penting bagi Pak Gubernur untuk memerintahkan kepada seluruh kabupaten yang mana itu sebagai bagaimana menurunkan intensitas hujan yang lebat, tidak lagi tergantung rekayasa cuaca tadi, tapi sudah harus berbenah ya Pak Bambang ya. Betul. Nah, kita berharap dari Pak informasi dan komunikasi Pak Bambang, pemimpin kita di Banua duduk bersamalah untuk saling menyampaikan hal yang terburuk untuk mencari yang terbaik
dari segi solusi itu. Saya kira itu Pak Bambang pertemuan Siap. kita hari ini, dan mungkin Pak Bambang singkat kata bagaimana kita harus membangun gotong royong. Betul. Menurut konsep Pak Bambang yang paling sederhana, kita bisa kok di Kalsel ini. Gimana Pak Bambang? Ya alhamdulillah, kata tagline pimpinan kita kan Pak Gubernur Kalimantan Selatan luar biasa simpatik, luar juga maknanya sangat filosofis, yakni bekerja sama merangkul bersama. Itu luar biasa, itu betul sebuah inspiratif bagi kita SKPD maupun masyarakat, bagaimana kita membangun daerah ini harus berdasarkan gotong royongan, sehingga apapun masalah, kendala apapun yang dalam daerah kita, ketika kita melakukannya secara bergotong royong, kompak, kebersamaan, itu akan menjadi mudah kita tangani, Bang. Ya, jadi jangan hanya tagline tapi implementasinya yang kita Sudah tunggu ya. dilakukan beliau. Sudah dilakukan oleh salah satu instansi BPPD Beliau. Kalimantan Selatan, yang Pak Bambang hari ini bekerja keras karena beliau adalah jabatan strategis di BPPD, yaitu Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapan Siagaan. Terima kasih pertemuannya Pak Bambang. Terima kasih, Semoga Mas. bermanfaat di Colotes Sukro ini. Apa yang terjadi, kita akan carikan solusi. Itu Siap. gunanya kita pekesahan atau bepanderan bahwa orang Banjar itu kada boleh baca khutbah padaan. Setuju Bang Sukro. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.